Kenalkan, nama saya yaitu Muhammad Arifin, biasa dipanggil Pak Arifin kalau di sekolahan. Saya di Nasima sejak bulan Juli 1998. Sekarang menginjak tahun yang ke-26 berarti. Setelah saya selesai kuliah di IAIN Wali Songo, setelah lulus saya berusaha untuk mencari aktivitas kerja lah gitu ya, untuk mengamalkan ilmu yang sudah didapat di bangku kuliah. Saya mengedarkan 12 lamaran yang dapat undangan 3 gitu ya. Kemudian ikutlah saya seleksi perekrutan guru pendidikan agama Islam. Saya ikuti semuanya. Kemudian tidak begitu lama ada undangan dari Yayasan Pendidikan Islam Nasima yang isinya saat itu saya buka, Anda telah diterima di Yayasan Pendidikan Islam Nasima, yang saat itu baru TK sama SD. Iya, memang saat itu di tahun yang kedua itu saya sempat bimbang juga ya. Karena setahun di tahun 1998 saat itu kesejahteraannya memang untuk ukuran saat itu juga kalau untuk kebutuhan sehari-hari selama 1 bulan kelihatannya juga masih harus nyambi ke sana kemari ya. Waktu itu nggak begitu lama dari itu saya dapat tawaran dari sekolah yang lain yang juga mungkin sekelas dengan Nasima ya saat itu. Jadi nggak perlu saya sebutkan yayasannya ya. Itu kesejahteraan saat itu sudah jauh lebih tinggi ya. Kalau ukuran saat itu di atas pegawai negeri ya. Jadi siapa yang nggak kepingin ya kesejahteraannya jauh lebih bagus. Tetapi kemudian beberapa pertimbangan macam-macam dan sebagainya, kebetulan di tahun 2001 itu saya menikah. Kebetulan istri saya itu orang Semarang, juga dekat belakang Ayam Goreng Suharti, sehingga kalau transportasi ke SD Nasima nggak jauh gitu. Lalu kemudian saya memutuskan untuk mengabdi di Yayasan Pendidikan Islam Nasima. Bisa membedakan pendengaran Allah dengan pendengaran manusia? Angkat tangan. Apa bedanya pendengaran Allah dengan pendengaran manusia? Wallahu alam, mungkin suratan takdir saya diamanahi oleh yayasan untuk melaksanakan ibadah haji di tahun 2002. Jadi saat itu saya baru berkeluarga awal setengah tahun. 99 itu kalau kita perhatikan di telapak tangan kalian, coba perhatikan tangan kiri kalian, perhatikan. Untuk yang pertama kali saya masuk di unit SD, kebetulan saat itu SD baru sampai kelas 4 ya. 2004 saya itu meminta supaya dimutasikan dari SD ke SMP, karena saat itu di tahun 1998 sudah ada SMP Nasima. Kebetulan istri saya itu ngajarnya di unit SD. Nah, saya secara pribadi itu kok kelihatannya kok agak kurang enak gitu ya. Kalau di unit atau instansi lain biasanya suami istri itu juga tidak boleh dalam satu kantor katanya ya. Nah, kemudian 2009 sampai 2011 saya diberi tugas tambahan di samping ngajar SMP, mengajar SMA. 2012 saya minta kembali untuk bisa dikembalikan ke SMP. Jadi saya itu dari SD ke SMP, terus kemudian dari SMP ke SMA balik lagi ke SMP. Jadi sampai sekarang di 2013 sampai sekarang
saya ngajar di SMP Nasima. Itulah perjalanan saya. Pendengaran, ya kamu? Iya, bagus sekali, tepuk tangan untuk teman kami. Ya, saya pernah menulis itu mungkin yang dalam bentuk buku yang memang sudah pernah diterbitkan itu. Yang pertama itu saya 2004 kan nggak salah itu. Saya menulis buku Al-Quran Hadis kelas 1 sampai kelas 6 untuk tingkat madrasah ibtidaiyah. Ya, itu kalau nggak salah dulu itu penerbitnya di Surakarta. Kemudian juga di tahun 2019 saya bersama tim teman-teman guru PAI, ada yang dari SMA, menulis buku ya USBN Express Erlangga, jadi yang diterbitkan oleh Erlangga. Melihat, ya, maka melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya manusia. Kalau kejuaraan, alhamdulillah sebetulnya banyak ya. Jadi sering kalau waktu itu saya masih ngajar di SD Nasima, antara 98 sampai 2004 itu ya, prestasi anak-anak khusus di bidang saya yang namanya juara tilawatil Quran, tartil Quran, cerdas cermat Al-Quran, adzan, sholat itu di Kecamatan Semarang Barat merajai lah ya. Kemudian di SD pun saya sempat waktu itu mendampingi anak-anak, membimbing anak-anak untuk lomba tartil Quran untuk tingkat kota Semarang, pernah juara 1. Kemudian tingkat karesidenan itu pernah juara 1. Apa artinya Al-Basir? Nasima itu kan ada program jelajah Nusantara ya. Saat itu jelajah Nusantara itu programnya Bali Lombok, jadi malah ditambah, tidak hanya Bali tapi ditambah ke Lombok. Akhirnya alhamdulillah saya bisa mendampingi anak-anak ke sana, dan saat itu memang isi jelajah Nusantara kan tidak hanya sekedar study tour ya, tapi juga anak-anak itu belajar di kampus, jadi kita kenalkan untuk studi lanjutnya. Nah, waktu itu ke Unair, ke ITS dan sebagainya. Program jelajah Nusantara itu menjadi salah satu program unggulan yang ada di Yayasan Pendidikan Islam Nasima. Bahkan sekarang kalau dulu itu hanya Jawa, khusus untuk yang SMA itu sudah Nusantara ya. Kalimantan pernah, Sumatera pernah. Di 2024 kemarin tuh itu saya ditunjuk jadi ketua panitia untuk unit SMP. Kebetulan saya saat itu juga mendapatkan penghargaan 25 tahun pengabdian di Yayasan Pendidikan Islam Nasima, sebuah apresiasi ya. Tentu kami sebagai yang tenaga sangat berterima kasih, ternyata yayasan ini memberikan ya apresiasi terhadap ya bakti Bapak Ibu guru, tidak hanya Bapak Ibu guru juga karyawan gitu. Ya, harapan saya pertama memang ketika kita menjadi bagian dari sebuah lembaga memang harus niatkan dulu dengan sebaik-baiknya. Ya, kenapa saya memilih di Nasima ini, salah satu memang karena kan ada visi misi yang mungkin sehati dengan diri saya. Yang pertama tentu ya, karena sekolah ini tidak hanya mencerdaskan anak bangsa, tetapi ada yaitu membimbing anak yang berakhlak al-karimah, dari antara nasionalisme dan religius itu. Dan mudah-mudahan Nasima ke depan semakin maju, semakin berkembang, semakin banyak juga siswanya. Coba perhatikan tangan kiri kalian, perhatikan itu kalau ya diamati goresannya membentuk angka berapa, coba